Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di Bible Bee Channel. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara-saudari selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian yang sangat menguatkan dan memberkati saya secara pribadi. Kesaksian ini datang dari seorang ibu yang bersama seluruh keluarganya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan mereka semua menerima baptisan dan memulai hidup baru di dalam Kristus. Kesaksian ini penuh dengan sukacita, keberanian, dan keteguhan iman. Mari kita dengarkan dan merenungkan apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui pengalaman mereka. Selamat menyaksikan video berikut. Belum berangkat mau terapi ke Cina 2 bulan karena didiagnosa cancer, malam itu dia putuskan besok dia mau baptis gitu. Dan akhirnya karena satu keadaan dibaptis. Baptis dulu bukan secara Kristen, secara Katolik dulu. Karena semua dalam keadaan mepet begitu, saya tahu waktu itu nggak semudah yang sekarang gitu ya dulu. Jadinya intinya malam itu dia putuskan besok pokoknya gue harus cari gereja, gue pengen dibaptis gitu sebelum berangkat ke Cina 2 bulan. Nah akhirnya besoknya dibaptis, 2 bulan kemudian suami berangkat ke Cina. Nah peristiwa di berangkatnya ke Cina itu saya ingat banget, dia biasanya naik pesawat, ini kesaksian dia ya, naik pesawat itu nggak bakalan bisa tenang gitu, tapi itu anehnya dia baca Alkitab sepanjang perjalanan sampai tiba itu dia nggak ngerasain apa-apa gitu, jadi dalam keadaan tenang dan damai gitu. Sampai 2 bulan di sana di Cina dia pengobatan tradisional. Saya di sini di rumah saya cari, di Indonesia saya cari gereja. Setiap hari saya ingat banget, saya cari persekutuan doa, saya cari doa semuanya untuk cari mujizat juga buat suami saya. Akhirnya pernah satu hari seingat saya waktu saya cari kesembuhan mujizat di Jakarta, dia di Cina. Saya bilang sama dia, saya sebentar lagi udah masuk di gereja ya, saya udah bilang sama dia, saya sebentar lagi ke depan ya, ke altar, kamu juga berdoa ya di sana gitu kan. Jadi saya maju ke depan ke altar, biasa kan kita minta doa kesembuhan gitu ya Pak. Biasa ditanya kenapa Bu gitu kan. Akhirnya saya jawab suami saya mengidap cancer, saya minta kesembuhan doanya gitu kan. Dan saya maju ke altar, saya ingat banget hari itu, akhirnya saya didoain, saya rebah gitu ya, saya nggak ingat apa-apa lagi. Terus suami saya di sana kesaksiannya, pintu dari jendelanya itu kayak ada yang buka bak gitu. Jadi itu yang akhirnya yang kejadian supranatural yang kita alamin gitu. Akhirnya 2 bulan dia pulang, terus berlanjut berhari-hari, terus sampai akhirnya 6 bulan lewat gitu. Dan dia bersaksi bahwa kok dokter bilang 6 bulan, akhirnya lewat ya Vi 6 bulan gitu kan. Jadinya di situ dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu udah nyembuhin dia gitu, karena lewat dari 6 bulan itu gitu. Dan sampai akhirnya Tuhan kasih anugerah dia 10 tahun gitu. Satu hal yang saya percaya bahwa akhirnya kita sama-sama pas dia pulang dari Cina itu, kita sama-sama akhirnya baptis di GPI, satu keluarga semua, papa mertua, mama, sama kita semua, semuanya untuk Tuhan Yesus ya gitu. Saya sukacita sekali waktu itu karena saya pernah diancam, lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya gitu. Tapi akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya semakin mantep bahwa Tuhan Yesus tuh hidup gitu loh. Dan Tuhan Yesus tuh ajaib, dia penyembuh gitu buat siapa aja yang percaya kepada dia gitu kan. Dan setelah saya terima Tuhan Yesus tuh, pengalaman pribadi saya yang lebih lagi buat saya semakin mantep sama Tuhan Yesus adalah saya ngalamin damai sejahtera yang luar biasa gitu. Ketika saya dulu belum mengenal Tuhan Yesus,
Saya tiap hari itu Pak minum obat pusing tuh Neralgin. Neralgin itu satu hari saya minum 1 tablet. Di usia saya waktu itu kurang lebih 20-an, 22, 21 lah. Itu saya ngalamin. Maksudnya ngadapin tantangan hidup, tantangan pekerjaan semua itu saya ngerasain, saya tiap hari kepala tuh cekot-cekot gitu kan. Akhirnya saya minum Neralgin 1 hari 1 tablet, pasti itu. Dan ketika saya terima Tuhan Yesus, akhirnya saya ngalamin damai, itu Neralginnya saya nggak pernah minum lagi. Saya cuma tiap hari, saya baca Alkitab aja di depan toko gitu, saya habisin tuh. Pokoknya dulu kalau nggak nyampe setahun, saya khatam Alkitab. Saya baca gitu, dan akhirnya saya rasa, saya pikir, saya ngerasa kok Neralginnya saya nggak pernah minum lagi gitu. Itu yang membuat saya sampai hari ini, Tuhan Yesus tuh ajaib gitu. Dan kesininya semakin saya dalam baca Alkitab, saya dalam sama Tuhan Yesus, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah, puji Tuhan, ini adalah kesaksian yang luar biasa yang sungguh sangat memberkati saya secara pribadi. Kesaksian ibu ini adalah bukti nyata bagaimana kasih Tuhan dapat mengubah seluruh kehidupan keluarga ibu ini. Dan dari kesaksian seorang ibu ini, kita bisa melihat di mana perjuangan yang sangat luar biasa. Sebelum mereka mengambil keputusan untuk percaya, mereka mengalami pergumulan yang sangat luar biasa karena suaminya yang sakit seperti itu. Tapi kita bisa melihat bahwa perjuangan mereka itu, mereka berjuang bersama-sama dengan berusaha mencari kesembuhan. Selain mereka pergi ke dokter atau berobat ke Cina, tetapi mereka juga berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus seperti itu. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan Tuhan memberikan anugerah kepada mereka. Suaminya yang mungkin tadinya dokter bilang dia bisa bertahan sampai 6 bulan, tetapi suaminya diberi anugerah bisa hidup sampai 10 tahun seperti itu. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan keputusan mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah keputusan yang mudah. Ada ancaman, tekanan, bahkan kemungkinan penolakan dari lingkungan dan orang-orang di sekitar mereka. Namun di tengah semua itu mereka tetap berdiri teguh dan tidak gentar. Yang begitu memberkati adalah ketika ibu ini menceritakan bagaimana setelah mengenal Yesus, ia merasakan sukacita yang tidak pernah ia alami sebelumnya, dan sukacita yang bukan berasal dari keadaan yang nyaman atau bebas dari masalah, tetapi sukacita yang datang dari Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang percaya. Keluarga ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak hanya melihat ketika hidup aman dan baik-baik saja, tetapi ketika seseorang tetap kuat meskipun menghadapi ancaman dan kesulitan. Mereka memilih Kristus bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena mereka tahu bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan, di dalam Yesuslah ada kebenaran dan hidup yang kekal. Kesaksian ini mereka menjadi pengingat bahwa ketika satu keluarga memilih Tuhan, maka Tuhan sendiri menjaga, menguatkan, dan menyatakan kemuliaannya di tengah mereka. Saya akan membagikan satu renungan untuk meresponi kesaksian ini. Kita bisa membaca dari Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ayat ini sangat tepat untuk merespon kesaksian keluarga tersebut. Kenapa? Karena ketika mereka menerima Yesus, mereka masuk ke dalam kebenaran yang sejati. Kebenaran itu bukan hanya ajaran atau konsep, tetapi pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan ketika seseorang mengenal kebenaran yang hidup, itu adalah kemerdekaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia.
keluarga ini mengalami ancaman, mengalami tekanan. Namun yang sangat luar biasanya, ibu ini merasa dia mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Artinya dia merasa merdeka di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kemerdekaan sejati bukan berarti bebas dari masalah, tetapi bebas dari ketakutan, bebas dari belenggu, dan bebas dari hidup tanpa arah. Saat mereka dibaptis, itu adalah tanda bahwa mereka meninggalkan hidup lama. Mereka menerima identitas baru sebagai anak-anak Allah, dan mereka berdiri dalam kebenaran yang merdeka. Jadi kita bisa melihat bahwa yang percaya bukan hanya ibu ini, bukan hanya suaminya, tetapi seluruh keluarganya. Dan renungan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang mengenal Yesus akan mengalami perubahan. Mereka mungkin menghadapi kesulitan, mereka mengalami ancaman, tetapi mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan, sebab kebenaran itu memberi mereka kekuatan untuk tetap berdiri. Seperti keluarga dalam kesaksian itu, kita pun diundang untuk tetap teguh memegang kebenaran Kristus meskipun dunia tidak selalu menerima kita seperti itu. Dan di dalam Yesus kita merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kemerdekaan yang sejati. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendengarkan kesaksian ini. Biarlah kesaksian keluarga ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memilih untuk berjalan dalam kebenaran Kristus, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang memerdekakan kita, yang menguatkan kita, dan menopang kita sampai akhir. Biarlah kita semua semakin berani berdiri dalam kebenaran dan terus mengalami sukacita serta kemerdekaan yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus Bible Bee Channel agar channel ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.